Sebentar lagi ada namanya WHO Pandemic Treaty. WHO? Pandemic Treaty. Apa itu, Pak? Yang akan dilaksanakan yang akan di-voting pada bulan Mei. Oh. Apa itu? WHO akan mengambil alih kedaulatan tubuh setiap bangsa di dunia. Dan mereka yang atur segala sesuatunya mengenai tubuh kita. Berarti salah satu biangnya juga WHO ini, Pak? WHO itu hanyalah badan khusus. Jadi kena gini ya. Salah satu, jadi Pak, ya? Jadi yang bermain ini adalah United Nation. Oke. United Nation ini pemegang yang memiliki sahamnya adalah salah satunya Rockefeller. Oke. Itu tanah di New York punya dia tuh. Gitu. Jadi kayak ID lah. Bagaimana ngatur orang, ngikutin aturannya. Oke. Ini bukan negara. Ini non-state actor. Oh, organisasi. Organisasi saja. Tetapi karena masuk di situ artinya apa? Harus ikutin semua peraturan. Semua ratifikasi konvensi internasional harus diikuti. Nggak diikuti di embargo. Itulah kenapa Indonesia ya copy paste aja. Oke. Gitu. Ada nggak negara yang ini? Ada, tergantung siapa? Tergantung pemimpinnya. Gitu. Nggak perlu takut. Mau ada Tuhan kok. Nasib rakyat di ujung tanduk. Anda tahu apa artinya? Begini, saat ini elit global sedang sibuk membuat suatu treaty. Treaty itu suatu kesepakatan tingkat tinggi, itu namanya treaty tingkat dunia. Nah, yang membuat treaty itu adalah WHO. Nah, WHO membuat suatu kesepakatan bersama untuk menghadapi pandemi, yaitu masalah pencegahan, masalah tindakan, dan masalah responsiveness. Kelihatannya it's okay. Ya kalau menghadapi itu begini pencegahannya, begini ininya, begini responsnya. Tetapi di dalam treaty itu ternyata ada sesuatu hal yang sangat krusial, sangat mengerikan. Jadi begini, kalau suatu negara terjadi bukan hanya pandemi, tapi epidemik saja, maka yang berhak mengatur untuk responsiveness adalah WHO. Dan WHO akan berkuasa sepenuhnya, ceritanya begitu. Bayangkan ya, kalau WHO mengatakan, harus vaksin semua, maka semua harus divaksin. Tidak ada kecualinya. Apakah mau sakit kayak mau, nggak sakit kayak semua kayak nggak mau divaksin dipidanakan. Coba. Kemudian tidak boleh bergerak, tidak boleh keluar kota, tidak boleh ini. Semua dari WHO. Padahal apa betul itu untuk benar-benar untuk pandemik? Belum tentu. Mungkin mereka punya kepentingan-kepentingan yang lain untuk melumpuhkan negara kita, untuk membuat negara kita terpuruk. Nah, itu yang kita takutkan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu tuh mutlak. Tidak seperti COVID kemarin. Kalau COVID kemarin Pak Jokowi masih bisa entar dulu. Tapi nanti kalau dengan pandemi treaty, no way. Siapapun presidennya harus nurut dengan WHO. Kalau terjadi epidemi ataupun pandemi. Dan saya sadar, saya ngomong begini ini, banyak teman-teman saya yang masa sih begitu. Mau iya sih begitu. Please bacalah dengan baik-baik apa isinya pandemic treaty itu. Dan maaf, saya berpengalaman sendiri ketika menghadapi mereka. Barangkali yang lain tidak ada pengalaman menghadapi mereka, bukan. Sehingga banyak negara yang merasa kedaulatannya terampas. Karena sebetulnya di dalam aturan internasional sebelumnya, negara itu berhak mengobati rakyatnya masing-masing dengan caranya sendiri. WHO hanya penasehat, tetapi dalam hal ini
WHO menempatkan diri bukan sebagai penasihat tapi sebagai penguasa. Kalau ada pandemi, maka sayalah yang berkuasa. Semua harus ikut saya. Nah, itu yang berbahaya. Walaupun bentuknya, covernya itu tidak berbahaya. Covernya seolah-olah fine-fine saja. Saya pernah menanyakan kepada elit yang berwenang dalam hal ini, dan dia mengatakan itu hanya soal pemerataan vaksin untuk negara-negara miskin. Tapi ternyata setelah saya pelajari sendiri, ternyata tidak. Apa akibat pandemic treaty untuk rakyat Indonesia? Jadi kalau pemerintah kita menandatangani pandemic treaty, artinya pemerintah tidak akan berdaya melindungi rakyatnya ketika ditekan oleh WHO. Padahal itu kepentingan WHO, belum tentu kepentingan rakyat kita. Jadi begitu WHO mengatakan A, dan padahal A itu sangat menyakitkan rakyat, pemerintah tidak berdaya. Karena tidak boleh pemerintah itu tidak nurut dengan WHO. Nah, terus siapa yang akan melindungi rakyat? Terus siapa? Nah, itu dia. Maka kalau pandemic treaty ini ditandatangani, artinya keselamatan rakyat di ujung tanduk. Pandemic treaty sungguh sangat berbahaya untuk kedaulatan satu negara. Dan teman-teman saya dari luar negeri semua mengabarkan kepada saya bahwa kamu kok diem saja, kamu tahu nggak itu pandemic treaty? Dan kemudian saya pelajari dan saya kaget, dan ternyata sangat membahayakan. Dan saya lebih kaget lagi, ternyata negara kita menjadi co-sponsor. Jadi sponsornya ada dua, Amerika dan Indonesia. Apakah Pak Jokowi tahu apa tidak, saya nggak ngerti. Mudah-mudahan Pak Jokowi bukan dari Pak Jokowi, mudah-mudahan. Jadi masih ada Pak Jokowi untuk andaikan itu menolaknya. Rusia dan 12 negara yang lain menolak. Kemudian negara-negara yang lain juga banyak menolak. Filipina juga menolak. Kemudian Amerika, parlemennya dari Partai Republikan juga menolak. Cuma sekarang masih berkutukan dengan Demokrat tentunya, karena yang berkuasa Biden dari Demokrat. Jadi ternyata penolakan itu terus membanjir. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia harusnya menolak. Tapi caranya bagaimana? Karena yang menolak harus pemerintah. Atau dari segenap rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kalau seluruh rakyat Indonesia menolak, itu akan bisa kita tolak. Tetapi kalau hanya pemerintah, bagaimana kita bisa mengharapkan pemerintah kita? Sebetulnya kita tidak boleh ya menjudge bahwa pemerintah kita pasti lemah, juga tidak boleh. Pemerintah kita harus kuat. Tapi apa iya bisa kuat untuk menolak treaty itu, atau tidak mau menandatangani treaty itu? Tolong pemerintah, para elit yang kira-kira berkaitan dengan urusan ini, tolong dikaji lagi. Kami bersedia untuk memberikan masukan, karena ada hal-hal yang berbahaya kadang-kadang diselipkan sehingga Anda tidak bisa mengerti. Ini pengalaman saya ketika saya menghentikan pandemi yang akan terjadi pada waktu itu, yaitu pandemi flu burung. Ini pengalaman saya pribadi. Dan sangat sayang kalau pengalaman saya pribadi ini tidak saya sumbangkan untuk negara saya. Ayo para elit yang berkecimpung di masalah ini, please renungkanlah bahwa Anda mempunyai kedudukan di situ adalah untuk melindungi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tolong bijaklah untuk membuat suatu aturan-aturan. Jangan sampai kedaulatan kita akan terampas oleh sebuah treaty.